Ya, part of self love itu adalah mau healing. Dan problemnya adalah kita itu cenderung berpikir healing itu jalan-jalan ke Bali. Enggak ya, bukan. Bahwa jalan-jalan ke Bali bisa membantu kita untuk ngerasa lebih enak dan segala macam. Part of kita tetap sehat secara mentally iya, tapi itu bukan healing. Refreshing lah itu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para narasumber yang udah hadir. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang keren banget nih, Ra. Siapa sih, Ra? tuh, Mot? Siapa sih, Ra? Jadi kita udah kehadiran dengan Kak Inaya, kakak yang biasa ngerosting pejabat. Halo, Kak. Hai Oh Apa my kabar God. nih, Kak? Super happy banget hari ini aku Iya, bisa ketemu Kak Inaya. Aku super deg-degan. Ya, Serius, sama, aku Kak. gak pernah Kita juga, deg-degan datang ke podcast baru Hmm. kali ini. Aku berani melawan rezim, tapi aku ternyata takut datang ke podcast ini. By the way, thank you banget Iya, ya betul, kita Kak. dari Nadir Podcast Peskakus. Suatu Bener-bener kehormatan loh ini. betul, bener-bener thank you banget kakak udah hadir, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Thank you juga udah diajakin. Asik. Sama-sama. Apa kabar kakak? Ini pertanyaan yang pasti jawabannya Jujur standar atau ya. enggak nih? Iya. Baik gitu. Padahal sebenarnya di balik baik itu kadang-kadang banyak orang yang I'm not okay gitu ya. Tak bencana. Enggak gue Betul. Karena kita emang terbiasa untuk apa tuh kak? Untuk baik-baik aja. Iya. Untuk bilang gak apa-apa. Padahal padahal aslinya belum tentu kalian tahu ya seng-sengku. By the way, kesibukannya sekarang ngapain aja nih kak? Kesibukannya sekarang lagi nyiapin pertunjukan teater seperti biasa. Minggu depan ada pertunjukan teater dua judul yang berbeda maksudnya. Oke. Oke. Gitu, back to back. Jadi maksudnya hari tanggal 26 dan 27 dengan dua judul yang berbeda. Jadi agak mumet gitu. Ngapalin dua naskah. Oh my Terus God. sama aku tuh sebenarnya lagi ngurusin museum. Oh, Gitu. museum apa, Kak? Jadi museumnya sebenarnya tentang museum Islam Indonesia, Oke. tapi fokus utamanya ada di Kiai Haji Hashim Asy'ari alias kakekku sendiri. Oh my God. Jadi sebenarnya aku agak takut menerima tugas itu, tapi nggak bisa lari karena ini kakekku sendiri ya, jadi nggak boleh nolak. Gak mungkin. Bukan gak kenal. Bukan gak mungkin. Oh my God. Berarti sibuk banget ya akhir-akhir ini Ya ya. lumayan, Lumayan aja, lumayan banget nih. lumayan bisa lari dari problema hidup ya, dari mental. Kan kita hobinya gitu ya. Betul banget. Pokoknya dilupain aja. Lanjut terus Lanjut digas terus. terus Abis itu ya. tiba-tiba breakdown. Tiba-tiba ya. Gak kuat. Nggak kuat. Gak kuat. Gitu. Kalau ini masih Kak stand up. Stand up sebenarnya kalau aku lebih prefer aku nggak stand up dalam artian maksudnya gini, aku nggak masalah tapi aku tidak stand up dalam artian sebagai komik kah gitu. Jadi aku biasanya kalau ada bahasanya orang terdekatku itu adalah kamu speak up bukan kamu speech up gitu. Jadi kamu speech sebenarnya tapi ya kebetulan aja kemudian mungkin dianggap lucu. Lucu. Betul lagi mana lucu mulu. Oh gitu. Salah ya. Maaf ya. Lucu banget. Aku tuh bingung banget. Kadang-kadang nih aku nonton di beberapa kali ya. Gak bisa sebutin cuma kok bisa ya? Aku tuh udah penasaran sama kalian. Inaya tuh dari Udah lama awal banget, tahun Kak. ini sebenarnya kalau nggak salah tuh. Gitu. Aku nonton salah satu video ya di salah satu aplikasi terus gak lama kemudian ada lah ya tim kita juga bilang undang nih seru nih kataku iya makanya gimana ya cara undangnya. Akhirnya bisa kesampaian after beberapa bulan ya ketemu langsung sama Kak Inaya kayak super bangga aku. By the way kan kita tadi naik kesibukan nih. Nah kakak bilang kakak teater ya berarti ya pemain teater ya.
Itu waktu pas kakak kuliah gitu, pas kakak belajar itu udah sesuai belum sih Kak sama keinginan kakak gitu? Iya, Udah aku sesuai? Kuliahnya apa? makanya aku termasuk orang yang kalau buat aku ya, aku tuh beruntung dalam Hmm. artian dulu sebenarnya waktu mau kuliah itu pengennya ngambilnya IKJ, Mm-mm. jurusan teater. Karena emang Oke. dari kecil emang benar-benar cita-citanya Sukanya pengen jadi Oh, pemain teater. oke. Terus aku ingat waktu aku bilang sama ibuku, aku mau masuk IKJ jurusan teater gitu. Terus ibuku bilang kayak, "Hah? Masuk IKJ mau jadi apa?" Nah, Terus aku bingung kayak, "Ya mau jadi pemain teater lah, masa mau jadi insinyur?" Kan ngambil jurusan teater gimana sih gitu. Terus tapi ya terus ibuku yang kayak, "Aduh gimana ya?" gitu-gitu segala macam. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ngambil sastra Indonesia. Karena di situ ada teaternya juga gitu. Betul. Ya udah dan akhirnya aku masuk situ ngebahas teater juga dan segala macam kan. Jadi udah lepas dari situ aku sempat nggak main teater. Malahan sebenarnya karena sibuk bekerja yang lain gitu-gitu ya. Terus lama-lama dan karena waktu itu kan orang apa ya, aku kan maksudnya gini, publik itu kan ngelihat aku kan gampang dilihat gitu di Iya. publik Betul, gitu. benar-benar. Jadi mereka suka kayak, "Ih, masa anaknya kiai melakukan ini itu segala macam," gitu. Bahkan dulu ada satu pemain, ada aktor profesional yang udah legendaris, sekarang udah meninggal orangnya, basicnya sama aku yang bener-bener sampai udah kayak apa namanya karena beliau ngambil teater gitu terus sama keluarganya jadi kayak nggak dianggap lagi gitu-gitu. Beliau tuh sampai ngomong sama aku, "Kamu siap nggak?" gitu. Karena kan kamu tahu latar belakang kita kayak apa gitu ya, pesantren dan segala macam. Jadi dulu aku sempat nggak main. Terus lama-lama mulai gila karena dalam mentally kayak this is what I want. Ini yang aku pengen lakuin loh. Masa nggak boleh? Terus lama-lama aku berpikir bahwa udahlah sama-sama gila. Kalau nanti tanda kutip dihujat atau dibully atau apapun juga akan gila juga. Tapi mendingan gue gila sama-sama gila kan. Jadi mendingan gue gila karena melakukan hal yang gue suka daripada gue gila karena nggak melakukan hal yang gue suka. Jadi ya udah aku Lepaskan lepas aja aja. lah ya. Berarti bisa bilang kakak pernah capek lah ya hidup dalam bayang-bayang itu. Iya, hidup nggak otentik ya, nggak Iya. sesuai dengan yang kita Betul. harapkan, kita inginkan dan sebagaimana kita aslinya Iya. gitu. Nggak enak banget, sumpah nggak enak banget. Gitu. Jadi aku sekarang kayak ya udahlah, aku ngerasa kayak apapun yang kita lakuin akan selalu ada publik dan netizen yang maha benar itu, yang merasa maha benar, yang akan menghujat kita, yang akan ngerasa paling tahu gitu, yang paling ini apa namanya akan selalu menghakimi kita. Jadi ya Betul. udahlah. Ya udah Aku sekalian gas aja ya. Iya. Terserah, yang penting kita happy ya Happy. kan. Betul. Kak, aku pengen tanya deh, ada Apa? nggak sih satu cerita teater yang kakak mainin nih dan kakak suka banget saat mainin peran tersebut? Aku selalu suka main, ya hampir semua sih ya. Tapi ada satu peran yang bukan aku suka si tokohnya, tapi untuk mendapatkan karakter tokoh itu, aku tuh bener-bener harus aku harus belajar nyuci setiap hari selama berbulan-bulan Nyuci? karena dia tukang cuci gitu. Dan aku benar harus belajar nyuci pakai tangan. Yang dulunya sebelumnya dengan tenangnya selalu masukin ke mesin cuci, aku benar harus belajar pakai tangan, harus benar-benar ini apa namanya Diperes meres, ya. yang Pakai tenaga dalam gitu ya. iya dan benar-benar ngerasain ternyata susah banget ya gitu. Dan kebetulan jadi tokohnya itu dia bukan orang yang latar belakangnya kayak aku sama sekali. Jadi aku tuh benar-benar Iya, harus nyari, harus belajar karena tokohnya itu dia orang Jawa Tengah yang ngapak gitu. Jadi tiap hari kerjaanku tuh sambil nyuci itu dengerin radio ngapak. Oh my Waduh. Dengar apa namanya channel apa namanya video-video ngapak gitu. Sampai segitunya effortnya. Sampai sedetail itu. Iyalah, kalau pekerjaan ya begitulah kalau acting gitu. Dan aku sangat menikmati karena kalau yang lain tuh peran yang aku mainin yang lain tuh cenderung latar belakangnya mirip. Jadi aku nggak perlu bener-bener yang sampai harus kerja keras nyari Iya. ininya ya apa Gimana karakternya karakternya? kayak apa gitu. Awalnya Langsung suka- mendalami ya biasanya ya. Cuma yang ini bener-bener belajar. Udah sih, kayaknya nggak bisa deh. Resiko pekerjaan. Awalnya suka teater itu gimana kak ceritanya? Nggak tahu. Dari kecil. Pokoknya aku suka banget acting sebenarnya gitu ya.
Jadi kalau teman-temanku bilangnya aku kan drama 24 jam ya, acting 24 jam, drama queen in real life gitu. Eh, jadi ya nggak tahu, emang aku suka dan aku selalu menikmati. Jadi terutama teater ya. Aku lebih nikmatin teater daripada misalnya kayak bikin film atau serial. Bukan aku nggak suka, aku suka acting dalam berbagai bentuk, aku suka gitu. Kecuali acting menjadi pejabat. Yang aku suka acting menjadi orang baik. Jadi aslinya sebenarnya. Iya, jadi kalau pencopet kita harus jahat ya. Kita harus belajar lagi nggak sih? Belajar lari. Acting jadi orang baik sih. Aku suka setiap momen mulai momen dari reading, momen mempelajari karakter sampai momen kedinginan di belakang panggung aja aku menikmati itu. Berarti emang passionnya di situ ya. Tapi pernah nggak Kak kepikiran sekali itu mau ngikutin jejak sang ayah? Mengikuti jejak sang ayah tuh apa? Jadi Politik. politikus juga. Karena gini, kalau mengikuti jejak sang ayah, malah sebenarnya aku ngerasa aku lagi ngikutin jejak ayahku. Oke. Jangan lupa, ayahku itu gede. Orang tuh suka kalau tanya, Gus Dur siapa? Gus Dur itu presiden RI keempat. Padahal jadi presiden itu hanya, atau jadi politisi itu hanya sepersekian kecil dari hidupnya Gus Dur gitu ya. Jadi beliau itu kan aslinya adalah kalau kami menyebutnya sebagai penggerak sosial, the OG influencer gitu. Sebelum ada influencer yang sekarang gitu ya. Nah itu benar-benar gerakin secara sosial gitu. Nah dengan apapun yang beliau lakukan, beliau itu kan mau bentuknya kayak apapun, termasuk beliau itu adalah dulu salah satu ketua Dewan Kesenian Jakarta. Oke. Iya ya, berarti emang udah darah-darahnya ya. Ya, beliau yang Darah pertama kali seninya. bikin Malam Palestina itu, Malam Seni Palestina untuk dukungan terhadap Palestina itu kan Gus Dur gitu. Jadi maksudnya dia bukan orang yang kaleng-kaleng dalam dunia seni sebenarnya. Meskipun beliau bukan pelaku seni gitu. Tapi analisisnya apa segala macamnya itu sangat mumpuni gitu di situ. Nah, jadi apapun dipakai untuk menyampaikan message dan value. Dan itu yang aku lakukan sekarang. Jadi mau pantes bentuk ya. kayak apapun, Iya. yang penting message sama value-nya nyampe. Jadi mau bentuknya demo gitu, mau bentuknya turun ke jalan, mau bentuknya itu politik, mau bentuknya itu stand up comedy, mau apapun, kalau itu bisa dipakai buat nyampein message, aku akan lakuin. Termasuk melakukan podcast ini. Gitu. Gitu Ra. Jadi bukan berarti nggak ngikutin jalan Pak Gus Dur. Tuh. Tapi emang ada jalan-jalan lain ya, nggak cuma satu kan jalannya. Enggak. Betul nggak tuh? Betul. Kan? Nah, tapi Kak, ini aku tanya ya. Apa tuh? Waktu Kakak teater itu, balik lagi ke teater. Waktu Kakak teater itu, Kakak ini nggak sih ngolah emosi ke penonton banget gak sih? Iya dong. Iya kan? Iya, Itu berat gak sih Kak? Berat. Ada beberapa pemain teater yang keren banget ya menurutku. Dan itu kadang-kadang ketika misalnya tokoh itu jadi jadi satu sama kita. Kadang-kadang ada loh momen dimana kita jadi kesulitan untuk ngelepasin karakter itu setelahnya. Kan kita pasti pernah dengar Heath Ledger waktu dia main jadi Joker, itu benar-benar sampai akhirnya jadi depresif beneran kan gitu. Kita kan pernah dengar itu. Nah itu kadang-kadang juga emang perlu hati-hati gitu ngelepasin kayak ini dulu bukan karakter lo lagi loh. Karena kadang-kadang bisa sangat masuk gitu. Oh my god, berarti berat juga ya. Berat gitu. Berarti banyak yang ngalamin depresi juga. Kayak Naya pernah Apa? itu sampai Nggak bisa ngelepasin. melepas karakter. Enggak sih. Alhamdulillah enggak gitu. Oke. Nah, tapi memang salah satu hal yang aku suka dari teater itu adalah dulu ayahku pernah bilang, ini yang beliau yang cerita bukan aku ya, jadi maksudnya kayak bukan aku yang dengar langsung, tapi ada salah satu tokoh teater itu dulu pernah ada orang nanya ngapain coba presiden ngurusin teater gini-gini segala macam. Waktu itu beliau jadi juri kalau nggak salah. Terus terus ayahku bilang, dengan teater itu kita kan belajar untuk meranin orang lain. Di situ kita belajar untuk punya empati sama orang lain. Kita ngeletakin diri kita di posisinya orang lain, dan itu yang kadang-kadang sulit. Kita tuh suka nggak ngerasain apa yang dirasain orang lain, dan hanya karena kita nggak ngerasain, kita suka berpikir bahwa itu tidak ada. Betul. Lunya aja tuh yang terlalu cemen. Gue juga pernah kok kayak gitu.
Gue enggak kayak lu. Gue bisa ngadepin lah. Iya, iya. Itu kan lo ya bagus lah kalau lo bisa gitu. Tapi kan nggak semua manusia bisa kayak gitu. Betul Gitu. lagi. Betul. Iya kan. Bener, Jadi bener. emang penting gitu untuk punya empati. Dan hari ini banyak banget orang-orang yang kemudian jadi judgmental terutama di ini ya di sosial media. Betul, betul. Udah nggak tahu konteksnya, nggak tahu si orang itu perjuangannya di belakang kayak apa. Terus dengan tenangnya Banyak bilang, banget. anak sekarang sih strawberry digencet sedikit langsung lembek. Gitu. Banyak banget tuh yang kayak gitu tuh. Betul, Banyak betul, banget betul ya. lagi. Kita ngerasain ya. Nah, kita Ya. kita generasi tersebut Gen Z. yang kata-katain. Wah, parah nih. Tapi kakak nih selain teater ada hobi nggak sih kak? Hobi banyak lah, banyak sih makan. Kelihatan lah ya kalau itu. Berarti suka makan nih, suka nyobain jajanan baru gitu. Suka kumpul dengan teman-teman itu Ah. hobiku itu adalah hobiku itu aku orangnya extrovert ya, lumayan. Meskipun juga butuh momen-momen sendiri. Gitu. Tapi jadi selalu butuh kayak ini dari luar gitu. Energi orang luar gitu. Iya, iya. Yang kadang-kadang sebenarnya juga aku nggak tahu emang beneran karena extrovert atau karena sebenarnya punya problem loneliness itu yang nggak selesai. Terus jadi nyari pelampiasan dari luar. Nah, bisa banget nih Hmm. kakak nih. Aku mau tanya-tanya boleh nggak nih tentang loneliness ini nih boleh nggak nih? Boleh banget lah. Boleh. Emang kita di sini mau ngomongin itu Langsung ya? kan? Betul. Langsung ya? Oke, langsung ya. Oke. Apa nih Mot? Mau tanya apa Moti? Apa tuh Kak pengalaman loneliness yang pernah Kak ini Alamin. alamin? Yang paling parah sih menurutku pandemi ya. Oh my Oh god. iya jelas Itu sih. parah banget. Parah, Jadi parah. Betul. dan itu benar-benar aku tuh tipikal orang yang mobile banget ya gitu. Dalam kayak sebulan itu bisa pergi ke luar kota, luar negeri itu bisa ini banget ya. Mana? Tinggi mobilitasnya gitu. Terus tiba-tiba ada di situasi di mana nggak bisa kemana-mana kan ya Lockdown. pas pandemi kemarin kan kita benar-benar totally nggak bisa Bener. kemana-mana. Iya. Itu aku benar-benar depresif banget gitu dan tapi yang aja gini ironisnya adalah pada saat pandemi itu aku tuh nerima banyak banget wawancara dan mereka tuh ngewawancara aku simply malah karena mereka ngerasa aku tuh sukses menghadapi pandemi karena tetap happy. Gimana sih caranya ngadepin pandemi tetap happy seperti Mbak Inaya? Terus gue tuh kayak yang lu nggak tahu aja, lu tuh nggak tahu. Gitu. Seberapa stresnya kita di dalam situ. Iya. God. Kayak kok kalau di sosial media tetap happy? Ya iyalah. Terus lu ngarepin apa? Gue nangis sambil terus kemudian memvideokan story. diri gue. Ya mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu ya. Terus kemudian jadi tenar karena memvideokan dirinya lagi nangis. Ya nggak apa-apa juga. Tapi itu bukan aku gitu. Jadi mostly ya aku pengennya malah kalau itu tuh sesuatu yang empowering others gitu. Apa benar-benar jadi malah bikin orang lain tuh jadi inspired untuk kondisi akan bisa baik dan segala macam gitu sih. Malah bagus ya, jadi ngasih hal positif walaupun sebenarnya kita juga stres gitu ya. Tapi sekarang aku baru menyadari ya. Kenapa, Jadi maksudnya gini, dulu aku mikirnya kayak kalau mau empowering others itu harus naruhnya hal-hal yang positif dan hal yang ya gitu yang seneng gitu, yang happy gitu biar orang juga Happy ngeliatnya. happy gitu. Tapi akhirnya aku ngerasa jadi kayak nggak otentik. Kalau kadang-kadang bahkan mungkin orang bisa jadi ketika kita benar-benar real posting nangis, mungkin itu bisa empowering others atau bikin orang lain ngerasa nggak sendirian kan bisa aja. Betul. Ya kan. Jadi maksud aku akhirnya belajar bahwa ngebantu orang lain itu nggak melulu harus bentuknya hey you go gitu, YOLO, nggak gitu, nggak harus gitu. Jadi mungkin bisa jadi ketika kita nunjukin diri kita sebenarnya kayak apa dan kita bisa ngelewatin itu semua dengan kondisi seacak adut apapun gitu, itu bisa jadi bantuan buat orang lain gitu. Mungkin ya. Jadi mereka juga nggak ngerasa, jadi kadang kan ada yang insecure kan kalau misalkan gila nih si A happy mulu, si B happy kok gue enggak ya, kok gue nggak bisa sampai di titik itu. Iya kan. Iya, terus betul. jadi FOMO, jadi ini kan. Aduh iya gimana? Iya.
Aku ada kemarin ada momen kayak gitu, Mm-mm. momen dimana lagi depresif banget gitu ya. Terus ketika ngeliat postingan orang gitu, ngerasa bener-bener kayak kok gue nggak bisa ya ada di posisi itu gitu. Dan itu bikin jadi makin Makin berat down. gitu, makin segala sesuatu jadi berat. Makanya kadang-kadang emang bener ya kalau lagi lagi kondisinya nggak baik-baik aja, terutama mentally, salah satu yang bisa dicoba adalah detox sosmed ya, detox Betul. gadget gitu. Karena emang itu paling parah sih ya, karena kita misalnya nonton nih, aku sendiri sering kayak gitu, nonton, oh my god, kok dia bisa gini ya. Adalah teman aku gitu, gila sekarang dia udah kuliah di PTN yang dia mau, kok gue nggak bisa gitu. Terus aku kayak, wah nggak bisa nih kayak gini terus, lama-lama akunya yang gila. Akhirnya aku unfollowin semua orang, sampai tinggal 13 orang yang bener deket sama aku. Oke. Saking aku udah kayak nggak bisa nih, gue bisa lama-lama aku yang gila. Karena apa ya, jadi iri kan. Kalau aku sih ngerasa iri sih, sempat ngerasa iri kayak gila nih orang enak banget nih PTN, gue enggak gitu. Wah itu bener-bener semalaman aku cuma ngunfollowin orang sampai sisa 8 sampai 13 gitu kan. Akun Instagram aku lumayan banyak. Jadinya aku kayak yaudah itu salah satu cara aku. Kalau kakak sendiri gimana? Selain akhirnya detox sosmed aja atau masih ketemu sama orang tuh waktu itu? Aku termasuk orang yang suatu ketika pernah ada di kondisi jatuh banget gitu, termasuk kemarin-kemarin ini ya, kemarin-kemarin itu. Dan aku selalu ngerasa butuh orang lain untuk membantu aku sembuh. Dan bahkan dulu tuh ada bener-bener literally setiap hari wajib nelpon teman-temanku dan segala macam ya. Kayak harus ngobrol Nggak bisa dan sendiri segala lah macam. gitu. Tapi aku baru menyadari aku nggak menyelesaikan masalah. Bahkan ya yang parah adalah gue gue jadi kayak memindahkan beban gue ke mereka gitu. Jadi transfer. Iya, karena kita kan nggak tahu teman-teman kita juga kondisinya lagi kayak gimana gitu. Dan kadang-kadang mereka karena for the sake of ya udah deh biar lo baik-baik aja, ya udah gue dengerin lo. Bahkan kadang mungkin kan mereka juga lagi punya masalahnya sendiri dan segala macam. Ini ketika sekarang aku lagi dalam kondisi kayak gitu, aku lagi belajar untuk Nek, kayaknya perlu ngadepin sendirian deh. Kayaknya perlu ya itu tadi gitu. Apakah emang gue tuh ketemu orang lain itu emang karena simply karena gue extrovert, atau sebenarnya gue lari aja gitu. Nutupin perasaan. Dan itu kan perasaan yang paling besar itu adalah loneliness. Iya betul. Kesepian itu emang itu membunuh gitu. Pelan-pelan gitu. Dan itu benar-benar bisa bikin gila. Dan sekarang aku lagi berusaha untuk berteman dengan sendiri gitu. Nggak apa-apa kok. Dulu-dulu tuh kayak nggak mungkin gue bisa melakukan ini sendiri gitu. Atau hanya aku tuh benar-benar orangnya takut. Bahkan ada momen dimana di satu ruangan sendirian itu nakutin banget. Buat gue tuh nakutin banget. Gak ada orang lain itu tuh nakutin banget. Gitu. Jadi ngerjain apa-apa sendirian gitu. Wah itu tuh nakutin banget. Dan sekarang gue lagi belajar untuk ya udah dihadepin. Dan sekarang tuh kayak udah bisa atau ya masih berat, tapi udah mulai progresnya kerasa. Kayak misalnya gini, dulu salah satu hal yang bikin gue ngerasa loneliness itu adalah aku tuh punya perasaan gak dicintain gitu. Jadi kayak dulu kan aku salah satu trauma masa kecilnya itu karena being rejected berkali-kali. Dan itu sampai udah gede, sampai sekolah gitu. Jadi nggak ada yang mau ngajak main karena aku sama kakak-kakakku sama sepupu-sepupuku itu usianya jauh gitu. Nah terus kayak mereka tuh sering banget bilang, anak kecil nggak usah main sama kita gitu. Yang itu dulu maksudnya gini, ya umum banget dilakukan ya gitu. Terus dan itu menjadi kayak gila gue di reject. Waktu itu kita kan nggak tahu ya anak kecil ya, nggak paham. Jadi ngasanya di reject.
I'm not good enough ya, kayak gue tuh nggak cukup baik ya, makanya semua orang nggak mau main sama gue gitu. Dan itu sampai gede, sampai aku di usia sekolah itu, sekolah menengah itu ada tuh situasi-situasi kayak gitu. Waktu baru masuk sekolah menengah itu teman-teman tuh nggak ada yang nemenin. Maksudnya nggak, ya aku sempat kayak ada momen dimana aku harus kadang sendirian, Harus pulang sendiri gitu. sendirian. Pernah sempet dibully habis-habisan gitu, gitu. Tiba-tiba di sidang di sekolah dikata-katain, lu tuh harusnya tobat. Nah aku nggak tahu nih masalahnya di mana, ininya apa gitu, kayak gitu-gitu. Jadi feeling rejected itu banyak banget. Jadi ngerasa kayak nggak cukup baik, nggak diterima, nggak apa segala macam. Nah kemarin pas lagi ngalamin satu kejadian di mana tanda kutip ngerasa ditinggalkan oleh seseorang gitu ya, terus ngerasa emang gue tuh unloved banget, kayak emang bener-bener gue nih rusak banget sampai nggak ada nih yang mau apa nggak ada yang mau sama gue nih gitu. Dan ini apa ya, akan ada banyak netizen atau akan ada banyak orang yang bilang lu gila kali, lu kan ini lu banyak banget, temen lu banyak banget, apapun banyak banget. Tapi jangan salah, ketika Anda sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja secara mental, hal tersebut nggak ada di kepala kita. Berasa kayak sendiri. Kita ngerasa sendiri, kita ngerasa bahwa dunia ini lagi melawan kita nih gitu. Kita nih kayaknya lagi dibenci banget sama dunia dan segala macam gitu. Dan pada saat itu akhirnya yang aku lakukan suatu malam dalam kondisi ngerasa ditinggal dan segala macam, akhirnya ada salah satu teknik yang aku pakai namanya butterfly ini ya, tap. Jadi kayak kita lagi menepuk-nepuk, sebenarnya ngepuk-puk diri kita sendiri. Tiba-tiba apa ya, mau dibilang pencerahan atau apa ya, yang muncul adalah gini, ya udah Nay, nggak ada yang sayang, ya nggak apa-apa, ya udah nangis aja, rasain aja nggak ada yang sayang. Terus tiba-tiba gini, yang keluar di dalam perasaanku adalah nggak apa-apa, nggak ada yang wajib nyayangin lo. Bukan tugasnya orang lain untuk menyayangi kamu. Itu tugas kamu sendiri. Orang lain nggak punya kewajiban itu. It's okay. Yang penting kamu sayang sama diri kamu sendiri gitu. Dan terus ya udah, itu yang bikin oh bisa ngerasa tenang. Terus udah, jadi sekarang aku ngingetin diriku sendiri ketika ada orang lain yang kok dia gitu sih, dia nggak sayang sama gue, ya udah nggak apa-apa, bukan tugasnya dia untuk cinta sama gue, tuh bukan tugasnya dia gitu, tapi tugasku sendiri gitu. Harus self love, itu penting banget sih. Iya, itu harus penting banget. Karena gitu. banyak orang yang bisa istilahnya bisa sayang sama orang lain tapi nggak sayang sama bisa diri sayang sendiri. sama dirinya sendiri. Banget. Sering banget itu. Banget. Nah kita suka ngerasa ketika kita ngomongin self love gitu ya. Self love itu untuk waktu yang sangat lama gitu ya. Aku mungkin waktu seumur kalian itu kan juga udah mulai gitu. Self love gitu. Gue mikirnya apa sih? Dan aku tuh literally googling gitu kayak self love tuh apa gitu. Bingung. Jadi gue tuh gimana caranya gue bisa self love tuh gimana? Gue nggak paham gitu. Dan dulu ya selalu yang keluar itu adalah treat yourself gitu, YOLO gitu. Dan apa namanya? Kalau standar gitu gak, meme-nya itu adalah ini mandi bubble bath, terus kemudian kasih self care. Ya apa? Gue udah ngelakuin itu kok gue tetap depresif, gue tetap stres ya gitu. Ini apa sih yang salah? Baru akhirnya lambat laun aku sadar bahwa self love itu sesuatu yang berat banget. Kenapa? Karena seringkali itu kita harus ngadepin diri sendiri, ngadepin hal-hal yang kita nggak mau adepin. Yang kita selama ini denial gitu ya, kita enggak gue bebe aja gitu, atau malah sebenarnya kita di gaslighting sama diri sendiri dan kita harus ngadepin itu. Pada banyak momen gue tuh suka nge-gaslighting diri gue sendiri dengan bilang ini tuh elunya yang terlalu manja. Kayak kemarin ya, ketika aku ngerasa nggak baik-baik aja, aku ngerasa bersalah karena ngerasa nggak baik-baik aja, kayak self blaming. Iya, self blaming. Terus aku ngerasa gini, Inaya, lu nggak inget tuh ada orang-orang di Gaza hidupnya lagi nyusruk banget, terus lu sekarang ngerasa nggak baik-baik aja, lu gila kali gitu. Terus aku
baru akhirnya psikologku bilang, lah emangnya terus kalau orang di Gaza nggak baik-baik aja terus kamu jadi harus baik-baik aja, kan nggak begitu juga gitu. Setiap orang punya permasalahannya sendiri, setiap orang punya kondisinya sendiri gitu. Dan kalau kita bilang kita nih seharusnya nggak boleh sedih atau nggak boleh stres atau nggak boleh depresi karena ada orang lain yang lebih menderita dari kita. Berarti kita nggak boleh happy karena ada orang lain yang jauh lebih baik dari kita. Kan aneh. Jadi Betul. maksudnya ya sudah, itu feeling yang ada, Iya. diterima aja gitu. Jadi aku belajar untuk nerima itu dan nggak gaslighting diriku sendiri kayak oke, I'm not okay, ya sudah ngaku. Dan itu berat banget, Dan itu berat susah banget ya. ditanya sama orang, are you okay? Mm. Dan menjawab enggak, gua nggak oke. Susah banget. Iya, itu baru bisa aku lakuin sekitar sebulan 2 bulan. Sebulan lalu malah. Sebulan Sekarang lalu. September ya, benar. Baru Oke. bulan lalu. Ketika ditanya terus aku bilang, enggak, aku nggak oke. Dan langsung, enggak, aku nggak oke, aku nggak baik-baik aja. Itu baru berani bulan lalu. Sebelumnya kayak nggak apa-apa. Apa ya? Aku ngalamin yang disebut dengan high function depression gitu. Jadi depresi tapi hari ini tetap harus ngasih materi gitu ya buat teman-teman muda. Ya, ayo gitu. Oh iya gitu. Begitu udah selesai masuk mobil nangis lagi gitu. Ngerasa sendiri lagi. Itu kapan Kak? Kalau boleh tahu? Masih beberapa bulan lalu masih ngalamin itu. Bulan Parah lalu banget. masih? Iya. Sejak kapan Kak? Sejak kapan? Sejak kalau sekarang itu karena aku lagi ngerasa hidupku beneran nyungsep gitu ya. Banyak hal dalam hidupku nyungsep gitu. Hal-hal yang aku rasa wah ini aku planning dan aku proyeksikan jadi baik, jadi ini aku inginkan, aku mintakan dan itu diwujudkan sama Allah gitu ya. Terus tiba-tiba ngerasa satu demi satu hal-hal yang aku minta tadi itu kayak diambil, hilang, rusak. Dan aku juga benar-benar baru belajar bahkan ketika Allah itu ngasih apapun yang kita minta, Ya. belum tentu itu akan bikin kita bahagia. Jadi hati-hati. Jadi harus siap. Jadi harus sadar bahwa bahagia itu adanya saat ini, di sini kita yang bikin. Kita yang nentuin. Ya. Karena bahkan ketika hal yang kita inginkan aja tercapai, Ada gitu ya. belum tentu kita bahagia. Banyak badainya. Bukan hanya banyak badainya, tapi kayak misalnya gini, ada hal-hal yang bahkan ketika itu sudah terwujud ya, aku jadi ketakutan sendiri. Ketakutan itu bakal hilang, atau ketakutan bisa nggak ya, atau ketakutan nanti aku nggak bisa gitu lagi gitu. Betul. Nggak bisa dipertahanin. Nggak bisa dipertahanin dan segala macam. Dan itu beneran akhirnya jadi sabotase dan beneran jadi hilang gitu. Dan itu jadi bikin, dan aku sekarang kemarin lagi dalam kondisi nyungsep banget gitu. Nah, ya udah, jadi itu yang lagi dialamin dan itu yang lagi diupayakan untuk sembuh. Tapi emang kitanya juga kitanya emang perlu benar-benar willing untuk Keluar dari fase itu gitu. aku mau Betul. ngelakuin sesuatu gitu. Dan susah banget. Betul. Bahkan ada momen-momen di mana aku udah ngerasa kayak I'm okay. Terus tiba-tiba no I'm not. Biasa gitu. Paginya oke. Malamnya oh my god, kok gue ngapain sih maksain diri. Dan benar-benar aku ada satu momen di mana beberapa bulan belakangan itu ada satu event besar yang dalam hidup yang kemudian itu benar-benar bikin jatuh banget gitu ya. Dan aku memaksakan diri untuk harus sembuh dari momen itu. Aku bisa gitu. Udah, jadi kayak beberapa bulan kemudian, bulan lalu keluar semua tuh. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa
patah, rasa sakit itu keluar nggak bisa dibendung lagi. Jadi bahkan dalam momen-momen biasa yang kayak tadi aku ceritain gitu, habis ngapain, habis ngisi forum kayak gini ya, habis segala macam, masuk kamar mandi itu nangis lagi gitu, dan kayak rasa sedih yang nggak habis-habis kayak gitu. Dan aku baru sadar kayak, oh ya udah, aku mungkin emang kemarin-kemarin nggak nerima dan kayak berharap harus cepet sembuh, langsung ke psikolog, langsung ke psikiater, kasih obat, minum aja langsung, pokok kasih apa, suruh terapi ini, lakuin aja, aku bisa sembuh gitu. Tapi kadang-kadang yang dibutuhin kita ngerasain dan nerima semuanya, bahwa ya udah, emang nggak baik-baik aja, emang ini bikin kita sakit, diterima, duduk dengan rasa sakitnya, itu yang paling berat sih. Dan itu bagian dari self love. Ya harus ya teman-teman ya, sobat-sobat Nadir nih wajib banget untuk sayang sama diri sendiri. Jangan dimarahin mulu tuh badannya semua. Tapi ya gitu. Susah sih ya. Ya, part of self love itu adalah mau healing. Dan problemnya adalah kita itu cenderung berpikir healing itu jalan-jalan ke Bali. Enggak ya, bukan. Bahwa jalan-jalan ke Bali bisa membantu kita untuk ngerasa lebih enak dan segala macam. Part of kita tetap sehat secara mentally, iya. Tapi itu bukan healing. Refreshing lah itu. Healing itu eling itu bagian dari healing. Kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa healing. Betul. Terus kalau misalkan healing yang modelan jalan-jalan mah, abis healing pusing lagi kerja, aduh, tagihan. Iya. Kemana aku sempat yang aku rasain kan kayak gitu ya. Jadi aku ada di posisi dimana sampai aku beneran nggak bisa. Saking ininya depresifnya itu sampai udah nggak bisa menikmati hal-hal yang biasanya aku nikmatin lagi. Oh iya. Jalan-jalan, main gitu ya. Iya, dengerin musik aja nggak bisa. Padahal dulu ibuku tuh selalu stres karena ngerasa kayak earphone itu nggak pernah copot dari kuping aku gitu. Terus tiba-tiba ada kemarin itu aku udah nggak bisa dengerin musik apapun karena aku ngerasa kalau aku dengerin musik yang sedih. Aku makin depresi. Kalau aku dengerin musik seneng, aku nggak ngerasa relate. Iya. Mau nyanyi pun aku nggak ngerasa relate. Jadi aku ngerasa kayak aku fake banget. Aku nyanyi ini aku nggak seneng kok gitu. Dan ngerasa kayak ada selama sepanjang beberapa bulan kemarin tuh aku ngerasa kayak ada batu gede banget di sini. Jadi kayak kita tuh kayak sesak napas gitu. Kayak aku tuh berkali-kali kayak Iya lagi. Gemeter gak? Tremor gak? Tremor awal-awal iya. Waktu bulan-bulan awal ngerasa hidup runtuh itu, ya itu tremor. Gitu. Dan itu suka tiba-tiba aja kayak gitu, Kak. Apa? Tremornya? Tremor sesak nafasnya. Enggak. Jadi kalau sesak nafas itu si perasaan ada batu gede itu di dalam dada itu sepanjang beberapa bulan kemarin itu. Nah, tapi jadi kayak tiba-tiba kita akan yang kayak berusaha ngambil nafas sendiri. Susah banget, sakit banget. Dan salah satu hal di mana aku menyadari aku sudah nggak di depressive mode itu lagi, suatu hari aku dalam perjalanan lagi di mobil, terus aku gini, kok gue udah nggak ngambil napas melulu ya gitu, nggak berasa si batu itu ada lagi. Terus aku baru sadar, iya gue udah nggak ngerasa batu itu ada lagi. Dan itu aku baru ngerasain, oke, aku started to get better gitu. Aku udah mulai membaik nih kayaknya gitu, beneran gitu. Karena kalau sebelumnya mau kita bilang wah enggak kok aku baik-baik aja, tapi selalu ada si batu gede itu. Dan aku mulai nggak bisa kayak kakak aku tuh sempat ngomong gini, aku kirimin video-video lucu ya biar kamu bisa ketawa. Dia bilang, kamu masih bisa ketawa kan gitu. Terus aku bilang, bisa kalau cuman ketawa doang kan bisa, karena ada hal lucu bisa. Tapi apakah aku menikmati ketawa itu? Aku beneran ketawa gitu. Nggak tahu deh, aku bilang. Bahkan ada satu momen di mana aku tuh lagi nonton reels gitu ya, dan itu reelsnya lucu banget. Terus aku buka si akunnya orang itu kan, dan reelsnya semuanya lucu-lucu gitu. Terus tiba-tiba nangis.
nggak tahu kenapa. Lagi tengah-tengah nonton sesuatu yang lucu gitu. Jadi kayak udah kondisinya tuh sampai segitunya. Sampai gitu. segitunya ya. Sampai segitunya. Terus ya udah, tapi pelan-pelan aku coba kayak belajar untuk nerima meditasi, nerima perasaan apapun yang muncul, terus mengakui kayak oh ya udah aku nggak baik-baik aja, ini yang aku rasain, ini sakit, ini segala macam. Dan kebetulan aku tuh belajar, aku tuh gabung sama satu komunitas yang ngomongin soal trauma healing, dan apa ya, mempelajari teknik-teknik simple yang biasanya dipakai untuk orang-orang di kondisi habis bencana gitu-gitu, atau dalam kondisi-kondisi tidak baik-baik aja, lagi kondisi perang gitu-gitu, untuk ngadepin PTSD. Dan nah salah satu yang tadi itu loh si butterfly. Terus ada teknik-teknik lain kayak tai chi atau segala macam untuk membantu ngelepasin energi-energi yang terblokir dan membantu ngelepasin si trauma-trauma yang belum lepas gitu. Dan itu membantu banget. Trauma gitu. tuh paling harus disembuhin mau gak mau. Ketika sendirian, saat itulah kepalamu mulai main terus-menerus dan mengatakan bahwa you sucks gitu. Ingat nggak, Nay? Ingat nggak waktu kamu tuh gagal begini. Dan itu nanti akan ditambah dengan sama yang itu juga kan? Ya. Nah, makanya si Anu akan udah kita mulai tuh bikin mencocok logikan dua atau tiga kejadian yang sebenarnya nggak nyambung. Terus kita mikirnya tuh kan ini gara-gara lu sucks, gara-gara lu emang ini banget gitu. Makanya dia nggak mau sama lu. Hey